At-Tamimi halaman 128, kandungan bab yang kedua. Panggih. Masalah penting sekali, yaitu bahwa amal solih apabila dicampuri dengan sesuatu yang bukan karena Allah, maka tidak diterima oleh Allah. Terus bunti. Masalah penting sekali, yaitu bahwa amal solih apabila dicampur dengan sesuatu yang bukan karena Allah, maka tidak diterima oleh Allah. Niki permen nih. Kula budal ngaji teko omah, niatku cuma gak lillahi ta'ala tok, tapi kecampuran permen mentos. Ya udah, amalan ibadah kita tidak diterima sama Allah karena kecampuran niat untuk mendapatkan mentos. Apa maneh rada gedhi ngene iki. Budal ngaji niate aku kok oleh kopi, enak ya kopi ini. Ya udah, ngibadahnya itu tidak diterima Allah. Rada gedhi maneh iki. Atau yang lain. Jadi memang kita berangkat ngaji itu kayak kula jenengan sing bagus iku wetenge wareg dhisik. Jadi gak kepingin permen, gak kepingin ngombe, walaupun di sini ada. Nyatane ngaji gurung mulai permene sak toples senajan cilik toplese. Ini mudah-mudahan gak sampai niatan kita tercampur dengan urusan-urusan dunia, karena ini masalah penting sekali. Kemang budal ya alhamdulillah solare bek. Jadi pikiran kita itu kita usahakan jangan sampai tercampuri urusan dunia. Kecuali memang itu untuk dakwah ya. Satu misal di Masjid Al-Ihsan itu setiap kali saya datang di emperane musola Al-Ihsan itu sudah ada makanan, kadang kacang godhog, kadang telo godhog, kadang bote godhog, kadang ono suun, macam-macam. Jadi aku datang itu biasa belum maghrib. Tapi orang-orang wis makan-makan ngono iku wisan. Yang penting ibadah kita jangan tercampuri dengan itu. Itu ya, intinya di situ. Itu kandungan bab ini yang kedua. Mengapa kok kita harus sedisiplin itu ya, sebab awake dhewe budal jamaah ngaji, budal jamaah salat maghrib, mari maghrib ana ngaji, ana mentos. Aku engko cek oleh mentos. Ya ini lho. Ini masalah penting sekali. Monggo dilanjut yang ketiga. Tiga, disebutkan alasan yang menyebabkan hal tersebut, yaitu bahwa Allah adalah sembahan yang amat menolak perbuatan syirik,
karena sifat kemahacukupannya. Iya, karena maha kecukupan Allah, maka itu disebutkan alasan yang menyebabkan hal tersebut. Hal tersebut ya apa to ya gak diterima ning amal iki mang lho ya, karena kecampuran ngene iku mang. Itu syirik ya. Yaitu bahwa Allah adalah sesembahan yang amat menolak perbuatan syirik, karena sifat kemahasucian, kemaha kecukupannya Allah, karena Allah maha cukup. Jadi wis gak butuh. Ya gak butuh kula jenengan umpama gak ngibadah sekalipun ya, gak sholat maghrib, gak sholat ngisak, gak sholat subuh, blas gak ngibadah. Itu tidak akan menurunkan derajat kemaha cukupnya Allah. Jadi gak ngurangi, yang butuh ibadah itu kita. Itu loh. Bukan Allah. Allah masih samang ibadah wong sak donya ibadah kabeh. Enggak kira katik ngangkat derajat Allah, enggak sama sekali. Di yang ketiga itu ya, disebutkan alasan yang menyebabkan hal tersebut, yaitu bahwa Allah adalah sembahan yang amat menolak perbuatan syirik. Aku niati ibadah, kok nang Wonosalam nek aku teko ning sik durung adzan maghrib, aku ana kesempatan sholat sunnah tahiyatul masjid. Kok mari sholat sunnah tahiyatul masjid ana azan. Aku ngibadah ngrungokke azan dan menirukan azan saat dikumandangkan sama dengan yang diucapkan oleh muadzin. Ini apik kabeh rangkaian ibadah ini. Selesai azan dan saya selesai menirukan azan dikumandangkan, terus kita berdoa. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qaimah dan seterusnya, ibadah. Tapi kok katik kecampuran, aku kok oleh mentos. Lah ini, maka amalan ibadah kita tidak diterima sama Allah. 4, monggo. Alasan lainnya bahwa Allah adalah sekutu yang terbaik. Coba, ayo sama-sama kecerdasan kita memahami satu kalimat yang sangat pendek. Coba perhatikan bahwa Allah adalah sekutu yang terbaik. Monggo. Allah adalah sekutu yang terbaik. Terus pundi? Mudeng dereng. Jadi gak oleh sekutu, gak oleh menyekutukan Allah. Lah Pak Allah jarine sekutu yang terbaik. Ini gak boleh difahami dengan secara harfiah. Ini termasuk bahasan akidah, bahasan tauhid. Lah terus gimana? Ya maksudnya cukuplah kita itu mohon apapun, utamanya mohon pertolongan hanya kepada Allah saja. Berserah diri hanya kepada Allah saja. Mohon perlindungan hanya kepada Allah saja. Terus pokoknya mohon apapun yang baik-baik itu hanya kepada Allah saja. Maka di sini dikatakan Allah adalah sekutu terbaik. Maka nggak butuh sekutu yang lain, ya hanya Allah tok yang kita mintai pertolongan.
Maka kalau kita sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, aku ibadah hanya kehadirat-Mu ya Allah. Dan aku mohon pertolongan pun hanya kepadamu karena Allah sekutu terbaik. Sekarang ono istilah terkenal, NATO ya apa? Amerika punya sekutu. Kita punya sekutu yang terbaik ya hanya Allah. Kita ibadah hanya kepada Allah, kita minta pertolongan juga hanya kepada Allah, kita berserah diri hanya kepada Allah, dan kita berlindung hanya kepada Allah. Gimana? Nanti mudah-mudahan ada penjelasan yang lebih detail. Ini sementara Allah itu adalah sekutu terbaik. Ya wis, gak butuh selain Allah, gak butuh awake dhewe. Kita hanya butuh Allah. Gimana? Sementara seperti itu dulu ya, bahwa Allah adalah sekutu yang terbaik. 5. Monggo. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat khawatir apabila sahabatnya melakukan riya. Iya, sangat khawatir kalau sahabat-sahabatnya terperosok dalam perbuatan riya. Kayak sepele tapi bahaya. Kadang-kadang wong gak kroso ya. Karena sudah kebiasaannya ngono iku. Apapun yang diriakan. Riak di sini maksudnya bukan jumpok, bukan loh ya. Riak di sini adalah memamerkan apapun yang ada dalam dirinya. Memamerkan ya diduduh-duduhke itu ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat khawatir apabila sahabatnya melakukan riya. Itu termasuk penyakit hati ya. Wonge sehat, kuat bal-balan, kuat manol, kuat macul, kuat mluku. Nek duwe wit klopo mampu memanjat kelapa, ngunduh klopo, ngunduh nongko iso. Tapi kadang-kadang gak terasa sebetulnya dia sakit hatinya. Sakitnya apa? Riya. Entah yang dipamerkan itu gantengi atau gagahnya, tampannya, kekayaannya, kealimannya, wis mbuh sing dipamerke apa? Nanti insya Allah ada penjelasan juga. Sementara itu ya Nabi sangat khawatir kalau sahabatnya itu melakukan riya. Lanjut. 6. Iku Tafsir riya. lah ini ketemu. Contohnya, seseorang melakukan sholat dengan niat karena Allah. Akan tetapi dia berindah sholatnya itu karena mengetahui ada orang lain yang memperhatikannya. Itu loh masalahnya ya. Sholat itu biasanya ya wis apa ya? Ya ngono itu. Terus karena dirinya itu merasa ada yang mengawasinya, maka sholatnya itu diperindah. Biasanya sholat iki karo ngantuk. Iya. Sampeyan ngantuk le? Iya ngantuk. Umpama ya sholat biasanya ngantuk. Terus kemudian diperindah. Karena rumangsa dirinya ini diawasi karo seseorang, mungkin gurunya. Kemudian dia memperindah sholatnya karena merasa diawasi. Ya ini
ya gak ketara. Tuwipis sekali. Padahal itu termasuk perbuatan syirik ya. Makanya Nabi sangat khawatir kalau sahabatnya itu melakukan riya. Terus tafsir riya, tafsir itu penjelasan tentang riya, langsung contohnya. Seseorang melakukan sholat dengan niat karena lo niatnya jelas. Usolli fardhal maghribi salata raka'atin mustaqbilal qiblati ada ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar. Iku mbiyen sik cilik belajare ngono. Lah nek wis tuwek ya gak. Usolli itu di dalam hati karena usolli fardhu itu adalah amalan ibadahnya hati, bukan amalan ibadahnya mulut, bukan. Jadi jangan sampai keliru. Niat itu manggone jero hati, memang itu ibadah hati. Jadi usolli fardhu iku mang nenggone jero hati, kan nenggone jero cangkem enggak. Wis jelas. Tapi rumangsa salatku iki diawasi karo seseorang yang kita merasa diawasinya sehingga salat kita perindah. Ya itulah namanya riya. Riya itu termasuk perbuatan bahaya itu ya. Sampai Nabi itu khawatir. Makanya jane sholat barang ini wenteng sing paling ngaput ya noto hati ini ya, gak ketara. Ini masih sangat membutuhkan perjuangan kita. Bagaimana agar ibadah kita, utamanya sholat kita ini benar-benar diterima Allah Subhanahu wa taala, di samping ikhlas karena Allah, maka jangan sekali-kali kita mempunyai kemauan memperbaiki sholat, memperindah sholat kita karena diawasi oleh seseorang atau siapapun. Ini bahaya, itu sudah terposok pada riya. Kalau niatan memang kita harus memperbaiki sholat, bah diawasi wong bah ora, memang sholat kita harus selalu kita perbaiki. Jangan sampai kita itu sudah merasa sholat kita apik, kadung merasa apik iku mana ya wis atine penyakitan mana iki ya. Wis pokok ngomongno bab urusan ati, urusan akidah, urusan iman, urusan lillahi ta'ala ini memang butuh perjuangan, termasuk ngomong sabar bareng itu ya. Ngomong aja putus asa iku ya. Urusane jeroan kabeh. Nek urusane casing pokok aku joban kopiahan putih wis mari wisan. Arep dipaido opone maneh wis selesai sudah. Tapi apa bener atine iku mang wis gak kecampuran sing neko-neko, apa bahasane neko-neko. Tetek bengek penak endi neko-neko karo tetek bengek. Ya, ini lho ya. Kita masih butuh perjuangan secara maksimal bagaimana ibadah kita ini sesuai dengan niatan kita, ikhlas hanya karena Allah, wis gak kecampuran apa-apa. Sedangkan memperbaiki sholat kita harus kayak kopiah ya gak oleh sholat kok kupluk diblowosno ngene iku jenenge kurang ajar. Ya, jadi sampai baduke gak iso nempel, terhalang oleh kopiah. Iya, sebab jidat atau baduk ini tempat sujud harus terbuka. Ya. Itu harus diperbaiki memang. Sujud itu petisnya harus nempel. Petis sak sing dhuwur ya. Tungkae kudu nempel plek. Lah sing ngisore udah begar oleh. Tapi nek jembegar dhuwur, aku gurung weruh dalile. Makanya harus diperbaiki.
Sama Rasul tegaskan fa idza kabbara fakabbiru. Iki ngomong riya emang ya. Di saat imam bertakbir Allahu Akbar, maka kita harus segera Allahu Akbar. Wis katik mbulet katik. Imamnya Allahu Akbar, sik balak-balik usoli gak mari-mari. Iya. Perintahnya fa idza kabbara fakabbiru. Imamnya Allahu Akbar, kita harus segera Allahu Akbar. Asing bolak-balik terunyuk nanti ngisak kita perbaiki. Apa? Allah firman Rasulullah sabdakan fa idza ammana fa amminu. Nek imame waladhdallin. Kita enggak boleh moro-moro amin. Lah waladhdallin nek sinyale. Salat gak butuh sinyal. Ya. Nek wis waladhdallin kalimah fa idza kabbara pakai fi'il madhi. Fakabbiru pakai fi'il amar. Di saat imam sudah bertakbir, maka kamu semuanya bertakbirlah. Fa idza amana, di saat imam setelah waladhdallin amin, maka kita sebagai makmum bareng. Kadang-kadang kan bareng. Ya. Hadis itu kan menyatakan di saat amin mereka itu berbarengan dengan aminnya malaikat. Nah ini loh ya. Lah aminnya malaikat itu di saat imame kita nyusul amin. Jadi nek iso imame sing nomeh. Walai waladhdallin gak kate ono jedah. Nek tuwek kaya aku ya waladhdallin. Menggeh-menggeh dhisik. Makmume wis kedisikan. Amin. Ini diantara cara memperbaiki sholat kita. Fa idza kabbara fakabbiru, fa idza ammana fa aminu. Nek imame wis muni sami Allahu liman hamidah, terus kita disuruh mengucapkan Rabbana atau Allahumma Rabbana walakal hamd. Nah ini harus diperbaiki memang. Tapi memperbaikinya ini bukan karena ada orang yang memperhatikan sholat kita, enggak. Tapi memang kita merasa sholat kita belum sesuai dengan contoh yang Rasul contohkan. Mengapa? Karena sholat itu dalil yang harus kita pegang adalah shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu semuanya seperti halnya kamu melihat aku sholat. Cara melihat dari mana? Ya dari hadis-hadis itu. Nek imamnya ruku Allahu Akbar, nek gurung bar kita nggak boleh bergerak. Nek kita kedisian bergerak imamnya gurung bar, itu gak sah sholatnya. Kita memperbaiki itu wajib hukumnya. Jadi kita harus sabar. Biar imamnya Allahu Akbar ruku, kita baru Allahu Akbar. Imamnya sujud Allahu Akbar, kakinya sudah mancap, kita baru nyusul Allahu Akbar. Nah ini kita memperbaiki bukan karena niatnya ikhlas, hanya karena Allah dan kita merasa belum sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan karena dipik-pik oleh pangalembono tekok menungso, enggak. Gimana bisa membedakan ya? Memperbaiki sholat karena Allah dengan memperbaiki sholat karena selain Allah. Nek karena selain Allah, di sini termasuk disebut itu adalah bentuk riya. Gimana? Bisa dilanjut? Selesai ini sudah masuk bab berikutnya. Ayo dibaca bab berikutnya. Kalau ini sudah nggak ada yang dianggap sulit, aman? Ayo lanjut. Bab yang ke-37. Termasuk syirik, seseorang menginginkan dunia dengan amalnya. Nah itu babnya sudah ngeri sekali ya.
Ngerti itu maksudnya nderawasi itu loh. Kalau kita nggak paham betul, nggak hati-hati, nggak sadar kalau kita itu sudah berbuat syirik, itu kadang-kadang nggak sadar. Maka di sini dibuatkan bab khusus oleh panjenengan Syekh Muhammad At-Tamimi. Termasuk syirik seseorang menginginkan dunia dengan amalnya. Yaitu tadi ya. Aku budal ngaji nanggone Masjid Mujahidin Tukum Wonosalam. Masalahnya aku kok oleh 1 butir metos. Ya ini sudah syirik ya. Ibadah tapi karena ingin mendapatkan dunia. Terus pundi? Tak bacaning ayate, nanti terjemahnya. Itu babnya ya. Jadi babnya seseorang ini termasuk syirik ya. Seseorang menginginkan dunia, kepingin oleh metos iki. Ya. Dunia kan ini dengan amalnya. Aku tak ngaji tak sholat nukono ono metos. Walaupun sak toples cilik ini kurang gede ku ngarepe sampean gede toples sing. Walaupun toples cilik ya. Kurang gede ya gimana? Kurang gede mana ya iki? Jadi budal sholat jamaah tapi ingin mendapatkan dunia. Jadi ibadah seseorang menginginkan dunia dengan amalnya. Mbuh amal apa wae? Amal apapun ya, tapi untuk menginginkan dunia ini bahaya. Maka Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. A'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Man utawi sapaning wong iku kana ana sapa man, ana iku yuridu ngarepake sapa man al hayatad dunya ing kehidupan dunia, wazinadaha lan keindahan dunia. Kata Allah, nuwaffi ilaihim, maka aku penuhi keinginan manusia-manusia yang menginginkan kehidupan dunia dan keindahannya. A'malahum ing ngamale para manungsa, ngamal kula ngamal jenengan, tapi ngamale kula ngamale jenengan kepingin untuk mendapatkan dunia dan keindahannya. Fiha ing dalam dunya. Di dunia ini keinginan kita semuanya dipenuhi oleh Allah. Kita beramal solih tapi menginginkan dunia dan keindahannya. Kata Allah, wahum utawi ya para manungsa sing niate mung golek donya karo golek keindahan ing donya, iku la yubkhasun. Ya. Jadi dipenuhi sama Allah. Sampai Allah nyatakan wahum fiha la yubkhasun. Sampai seperti itu ya. Jadi akhiratnya ya wis gak oleh apa-apa. Maka ayat yang ke-16 Allah firmankan, ulaika utawi mangkono wong sing ngamal solih dengan harapan untuk mendapatkan gemerlaping dunya, keindahan dunia, kenikmatan dunia. Rupaning alladzina wong-wong akeh laisa ora nono lahum tumraping wong-wong akeh sing niate ngono iku mang fil akhirati besok ing akhirat. Di akhirat nanti ilan naru, dunianya
niatannya dipenuhi sama Allah, tapi akhiratnya tidak mendapatkan apapun yang didapatkan illan nar, kecuali neraka. Gimana? Wahabito lan hangus, lan hancur lebur, lan luluh lantak, lan jeleput apa ma ya amalan sonau kang ngamalke sapa ya si wong fiha ing dalem donya. Wa batilun makanu ya'malun. Kemudian amalan seperti itu amalan yang batil. Ya. Terus makanu, apapun yang diamalkan ya sudah muspro tanpa gunung. Monggo terjemah. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Iya. Dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Enggak dirugikan. La yubkhosun. Terus itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka. Iya. Dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Jadi apa yang dia usahakan lenyaplah itu. Maka nuyak malun, dan sia-sialah apa yang mereka lakukan, yang disebut amal-amal solih itu berubah. Tidak menjadi amal solih, tapi malah jadi amal salah. Ini sebuah ayat. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ta'isa abdud dinar, Ta'isa abdud dirham, Ta'isa abdul khamisah, Ta'isa abdul khomilah. Ada khomisah, ada khomilah. In u'tiya rodiya, wa illam yu'to sakhito. Ta'isa wan takasa, wa idha syika falan takosa. Tuba li abdi akhoda bi inani farosihi fi sabilillah asa roksuh muhbaratin kodamahu ingkana fil khirosati kana fil khirosati wa ingkana fis sakoti kana fis sakoti wa inis ta'dana lam yu'dan lahu wa in syafa'a lam yusaffa. Monggo terjemah. Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba khomisoh, dan celakalah hamba khomilah. Jika diberi ia senang. Nanti dari situ dulu itu ada catatan kaki. Yang dimaksud khomisoh, terus dan khomilah adalah iya, lanjut. Pakaian yang terbuat dari wol atau sutra dengan diberi sulaman atau garis-garis yang menarik dan indah. Maksud ungkapan Rasulullah dengan sabdanya tersebut ialah untuk menunjukkan orang yang sangat ambisi dengan kekayaan duniawi sehingga menjadi hamba harta benda. Mereka itulah orang-orang yang celaka dan sengsara. Iya. Dijelaskan tentang masalah yang pertama, celakalah hamba dinar. Yang kedua, celakalah hamba dirham. Kalau di kita hamba rupiah, hamba uang,
Nek uang dulu kan pakai dinar, pakai dirham. Dinar itu uang yang terbikin dari emas. Kalau dirham itu uang yang terbikin dari perak. Ini celaka ya. Orang kalau sudah jadi hamba dirham atau hamba dinar, Rasul sebutkan celakalah. Nek cara kene kira sing penak apa ya? Kedonyan. Iya. Moto duwiten. Apa nek sing penak? Sing gak kasar ngono lho, sing rada halus. Apa ya? Umpane motor duiten ya kasar namanya. Kedonyan utawa matane nek roh duit itu berubah biru. Ya kasar padha ae wis. Ya. Itulah Rasul sebutkan celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba khomisoh. Ya. Khomisoh itu bahasa Arab. Biasanya nenuk Jawa wis ganti gamis. Apa gamis? Pakai gamis. Apa gamis? Pakai komisoh. Dan celakalah hamba. Apa tadi? Khomilah. Khomilah itu pakaian dari sutra. Kalau khomisoh pakaian dari wol. Aku ya gurung tahu kenal jenenge wol iki kaya apa. Jeneng sutra iki kaya apa. Aku yang tahu itu hanya sarung Samarinda. Iku pancen rata-rata sarung Samarinda itu mencolok. Dan itu ditulis sutranya sekian persen, berjumlah sekian ratus ribu benang, campurannya diceritakno. Itu jenenging sarung Samarinda sing gak contekan ya. Sing gak palsu, sing asli. Makanya walaupun banyak kiai yang pakai sarung Samarinda sing regane mahal iku mang, ya kita kalau sudah tahu ya gak usah. Masalahe mesakno nek digawe salat katik dadi imam. Makmume nek ngguri ku mikir, "Be yo apike sarunge." Iya. Piro regane cukup tah gak dhuwitku? Wis bah gak cukup tak dolne sapi, aku pengen sarung ngono iku. Kan ngrusak atine wong sing nek mburine. Aja meneh kok ngono. Sarunge sing enek tulisane Atlas, ana tulisane Wadimor, ana tulisane Mangga, ana tulisane Gajah Duduk. Kadek ana gambare, ya wis nek salat ya salat saja. Jangan kadek nyampur jadi sponsor gak usah. Carane yo teteken niku gambare iku. Wong tulisan karo benang ya walien kan ndukur. Ngisor ya ditulisi botol terbang. Ya diwale kayak ngarep iku. Tumpale iku kayak ngarep. Aja kayak ngguri, nek ngguri iku mesakno wong sing nek ngguri. Salate usolli fardhol maghribi atine botol terbang iki piye? Iki berarti kan penyebabnya kan orang yang pakai iku mang lagi mang sing diarani khobisoh kanjane mang adalah jadi sutrane iku mang digawe motif. Jadi malah galir-galire iku sutra. Nek galir-galire benang biasa enggak masalah. Sudah ya kita tadi ya.
Kok wis subuh itu malah dhuwur. Belum ya? Belum. Iya. Kalau selesai lanjut. Jika diberi ia senang, tetapi jika tidak diberi ia marah. Iya. Lanjut. Celakalah ia dan tersungkurlah. Apabila terkena duri, semoga dia tidak dapat mencabutnya. Berbahagialah seorang hamba yang memacu kudanya berjihad di jalan Allah dengan kusut rambutnya dan berlumur debu kedua kakinya. Bila dia berada di pos penjagaan, dia akan tetap setia berada di pos penjagaan itu. Dan bila ditugaskan di garis belakang, dia akan tetap setia berada di garis belakang itu. Jika dia meminta permisi untuk menemui raja atau penguasa, dia tidak diperkenankan. Maksudnya dia tidak diperkenankan, baca. Tidak diperkenankan dan tidak diterima perantaraannya, karena dia tidak mempunyai kedudukan atau pangkat dan tidak terkenal. Karena perbuatan dan amal yang dilakukannya diniati karena Allah semata-mata. Iya, itu ya, jadi awake memang beramal beribadah. Ini jangan kepingin terkenal, jangan ya. Apapun amal kita itu jene terkenal, jangan. Iya. Itu ya diomongin ini gampang, tapi sampeyan nek pas nyalokke DPR terus partai ini ya piye ya? Ya ngono iku. Jadi mudah-mudahan kita bisa menjaga ya, bagaimana semua amal soleh kita ini sengaja kita niatkan khusus hanya karena Allah. Ini harus selalu kita perbaiki. Nek kate campur kampanye barang ini bahaya ya. Lanjut, kandungan bab ini. Kandungan bab ini: 1. Motivasi seseorang dalam amal ibadahnya yang semestinya untuk akhirat malah untuk kepentingan duniawi, termasuk syirik dan menjadikan pekerjaan itu sia-sia, tidak diterima oleh Allah. Iya, bersyirik sia-sia, tidak diterima sama Allah. Ngeri sekali ya. Makanya ya urusan hati ini terus kita ini harus selalu waspada. Mudah-mudahan kita benar-benar bisa menjaga dari bahaya-bahaya syirik itu tadi ya, sampai menjadi hamba dinar, hamba dirham, hamba khomiso, hamba khomilah, itu ya, jangan sampai. Jadi ya wis nek ibadah itu jangan katik karo nyambi sponsor, gak usah. Nek pakai jubah ini gampang. Jadi gak katik meredal cape sarung, gak katik molak-malik, gak. Karena jubah ini kan wis gak ono stempele ya. Gak ono stempele, gak ono sponsore. Mbuh nek sing apik rega mahal gak tahu saya. Nek sing murah-murah ngene iki ya polos. Itu tadi ya, tetap kita menjaga jangan sampai amalan ibadah kita ini menjadi pekerjaan yang sia-sia ya, sehingga tidak diterima oleh Allah. Mengapa? Ya karena termasuk syirik, itu loh, termasuk syirik. 2. Tafsir ayat dalam surah Hud. Ya, ini tafsir surah dalam surat Hud yang kita baca tadi, monggo. Gimana tafsirnya? Ayat ini menjelaskan tentang hukum orang yang memotivasinya hanya kepentingan dan kenikmatan duniawi semata. Iya. Dan akibat yang akan diterimanya, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Iya. Jadi di ayatnya tadi, donya ini dipenuhi sama Allah kepinginan dunia,
kepinginan dinar, dirham, khomisoh, khomilah dipenuhi sama Allah. Tapi di akhiratnya dia tidak mendapatkan apapun kecuali dimasukkan ke dalam neraka. Tapi tafsirnya coba diulang. Ayat ini menjelaskan tentang hukum orang yang memotivasinya hanya kepentingan dan kenikmatan duniawi semata dan akibat yang akan diterimanya, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Iya. Soro ya, dunyane ya soro, akhirate ya soro. Ya gak soro piye wong Allah memberikan cuman gak spontan. Ya. Tapi dipenuhi sama Allah nenggonin dunyane, tapi kita gak tahu kapannya, gak tahu. Lah ini nek nggone tafsiri cilaka dunyane ya cilaka akhirate. Nek nggone Quran ayatnya tadi sik lumayan. Allah firmankan dalam ayatnya itu nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Mereka semua dunianya dipenuhi sama Allah. Jelas. Wa hum fiha la yubkhasun. Tapi ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Dipenuhi di dunianya. Tidak sedikit pun dirugikan, enggak rugi di dunianya. Tapi ingat, di akhiratnya dia tidak mendapatkan balasan apapun kecuali neraka. Itu ayatnya kayak gitu, tapi tafsirannya tadi dunia akhirat. Lanjut. 3. Seorang muslim disebut sebagai hamba dinar, dirham, khamisah, khomilah jika menjadikan kesenangan duniawi sebagai tujuan. Iya. Jadi memang tujuannya mikir kesenangan dunia. Ya udah, itulah yang disebut apa? Hamba dinar, hamba dirham, hamba khomisah, hamba khomilah. Lanjut. 4. Tafsir hal tersebut yaitu jika diberi dia senang, tetapi jika tidak diberi dia marah. Iya, dia awake dhewe nek cara Jawane basane sing rada alus, nek dikei seneng, nek gak dikei gelo. Lanjut. 5. Rasulullah mendoakan, celakalah ia dan tersungkurlah. Jadi di samping ini Rasul mendoakan loh. Isi dongane gimana? Celakalah ia dan tersungkurlah. Tersungkurlah itu nyungsep ah. Iya. Iya, lanjut. 6. Juga mendoakan apabila terkena duri semoga tidak dapat mencabutnya. Nah, kayak ngono. Dongane lho kayak ngono Rasul sing ndongakno dian. Makanya kita harus hati-hati dia. Makanya di dalam tafsirnya tadi ya cilaka cit ya cilaka donya ya cilaka akhirat. Tapi kalau ayatnya dunianya dipenuhi, tapi akhiratnya tidak mendapatkan apapun kecuali neraka. 7. Pujian untuk mujahid yang memiliki sifat-sifat sebagaimana tersebut dalam hadis. Iya. Insyaallah seperti ini yang kita baca, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kita untuk memahami apa yang tadi sudah sama-sama kita dengar. Kita simak dibacakan tadi, mudah-mudahan Allah memberikan tambahan ilmu yang manfaat maslahah fid dunya wal akhirah.
Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.